Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang keempat, di tribulan yang pertama di tahun 2023. Satu pelajaran yang sangat penting untuk kita mengerti, dengan judul Persembahan untuk Yesus. Namun saudara, sebelum kita akan melanjutkan, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi kami, memberikan kami inspirasi, pengertian, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan untuk Yesus. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menyadari betapa besarnya pemberian Allah kepada kita, kita akan mulai melihat bahwa pemberian kita tidaklah ada artinya, sangat kecil sekali. Kita membawa persembahan sebagai sambutan terhadap apa yang telah dilakukan Allah kepada kita, terutama pengorbanan Yesus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, kita mengasihi Dia karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Motif Memberi. Saudara-saudara, uang dapat menjadi kekuatan yang sesungguhnya untuk kebaikan ataupun kejahatan. Yesus menggunakan waktu berbicara lebih banyak mengenai uang dan kekayaan daripada tentang pokok yang lain. Satu dari setiap ayat dalam Alkitab, baik Matius, Markus maupun Lukas, berbicara mengenai uang. Kabar baik Injil adalah bahwa Allah dapat melepaskan kita dari salah menggunakan dan cinta akan uang yang merusak jiwa kita. Prinsip-prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam memberi persembahan. Yang pertama, Tuhan itu kaya. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan kita. Kita tidak dapat membuatnya lebih kaya dengan pemberian-pemberian kita. Firman Tuhan berkata, daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Prinsip yang kedua, mengasihi Allah. Dalam nasihat penata layanan, Ellen G. White mengatakan bahwa Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikan-kebaikannya dengan usaha-usaha pengorbanan diri untuk diberikan kepada orang-orang lain. Ini adalah satu-satunya cara di mana kita dapat mewujudkan rasa syukur dan cinta kita kepada Allah. Dia tidak menyediakan yang lain. Yang ketiga, prinsip dalam memberi persepuluhan adalah kerelaan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 12, kita akan menemukan bahwa persembahan-persembahan kita adalah bukti kerelaan kita untuk mengorbankan diri bagi Allah. Yang keempat, prinsip dalam memberi persembahan adalah pengalaman rohani. Persembahan dapat menjadi pengalaman rohani yang dalam. Satu ekspresi yang nyata bahwa kehidupan kita diserahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Yang kelima, Allah murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu datang dari hati yang percaya kepada Allah, yang terus-menerus menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita
sebagaimana yang terbaik dalam pandangannya. Kemudian prinsip dalam memberi persembahan yang keenam adalah kepastian keselamatan. Persembahan kita bergantung pada keyakinan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus. Itu bukanlah sesuatu untuk memenangkan Allah atau untuk mencari penerimaan Allah. Dan yang ketujuh, prinsip dalam memberi persembahan adalah ekspresi bersyukur. Persembahan kita meluap dari hati yang telah menerima Kristus melalui iman sebagai satu-satunya sarana yang cukup untuk rahmat dan penebusan. Kita bersyukur, makanya kita memberikan persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan terhadap kekhawatiran hidup manusia adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di pelajaran hari Senin dengan judul berapa porsi untuk persembahan? Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan-persembahan kita adalah sebuah pengakuan dan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah karena karunia yang berlimpah dari kehidupan, penebusan, nafkah, dan berkat berkesinambungan dalam berbagai bentuk. Ada banyak berkat yang kita terima. Kita tidak dapat membalas kepada Allah atas semua berkat-Nya kepada kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14 atau ayat inti kita. Tampaknya yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah berbuat baik pada pekerjaan Allah dan menolong sesama kita manusia. Persembahan-persembahan kita berkontribusi pada perkembangan karakter yang seperti Kristus. Kita diubahkan dari rasa cinta diri kepada saling mengasihi. Kita menjadi peduli kepada orang lain. Dan pekerjaan Allah sama seperti Kristus peduli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, kriteria apakah yang Allah berikan sebagai dasar untuk jumlah persembahan kita? Jumlah persembahan kita tidak didasarkan pada berkat yang kita terima. Lukas 12 ayat 48 mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Jadi tidak ada persentase di sana. Hanya prinsipnya adalah setiap orang yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kemudian selanjutnya, terserah kepada kita untuk menentukan berapa jumlah yang kita berikan dan kepada siapa yang akan menerima pemberian kita. Akan tetapi, membawa persembahan kepada Tuhan adalah satu tugas Kristiani dengan implikasi moral dan rohani. Mengabaikan hal ini berhubungan dengan kehancuran rohani kita sendiri. Bahkan mungkin lebih daripada yang kita sadari. Marilah kita selalu ingat akan pemberian terbesar Tuhan kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat luar biasa. Allah telah memberikan yang terbaik. Nah, kalau demikian, berapa persen
Tidak ada ukurannya. Tetapi yang terbaik berikanlah kepada Allah dan juga untuk sesama kita. Pelajaran hari Selasa dengan judul Persembahan, Persembahan, dan Ibadah. Memberikan persembahan dan persepuluhan adalah bagian dari pelayanan ibadah. 3 kali setahun, para pria dan keluarga bangsa Israel harus datang di hadapan Tuhan di Yerusalem. Ngapain ke sana? Ulangan 16 ayat 16 menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Dengan kata lain, bagian dari pengalaman beribadah adalah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan-persembahan. Sukar untuk membayangkan seorang datang menghadiri hari-hari raya itu dengan tangan kosong. Artinya saudara, kalau kita datang beribadah, jangan dengan tangan kosong. Atau sebaliknya, kalau kita datang ke pesta, jangan dengan tangan kosong. Berikanlah apa yang pantas untuk orang yang telah membuat pesta itu. Saudara, bagi orang Israel kuno, memberikan persembahan dan persepuluhan adalah bagian inti dalam pengalaman mereka beribadah. Ibadah, peribadatan yang benar, bukan hanya sekedar menyatakan rasa syukur dan terima kasih dalam kata-kata dan pujian dan doa kepada Allah. Tetapi juga menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan membawa persembahan ke rumah Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Alkitab tentang pengalaman beribadah dan memberi persembahan? Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9, Mazmur 116 ayat 16 sampai dengan 18 mengaturnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai anak-anak Allah yang ditugaskan dengan tanggung jawab mengatur usahanya di atas dunia, adalah satu kesempatan istimewa dan tanggung jawab kita untuk membawa persembahan-persembahan kita saat kita menjalankan ibadah kita. Yang kedua, jika Tuhan memberikan kita anak-anak untuk dibesarkan bagi Dia, kita harus berbagi dengan mereka sukacita membawa persepuluhan dan persembahan ke sekolah sahabat dan ibadah gereja. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita beribadah tidak cukup hanya menyanyi, hanya berdoa, tetapi juga membawa persembahan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Allah memperhatikan persembahan kita. Markus 12 ayat 42 sampai dengan 44. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, bagaimana Yesus membaca dan mengerti motif dari janda miskin ini? Yang pertama, janda ini percaya pelayanan di Ka'bah adalah petunjuk Allah. Dan dia sangat ingin melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Yang kedua, janda ini melakukan apa yang mampu dia buat. Dan tindakannya menjadi monumen dalam ingatannya selamanya. Dan sukacitanya kekal. Yang ketiga, hatinya pergi bersama dengan persembahannya. Nilainya dihitung bukan berdasarkan harga dari mata uang, tetapi melalui kasih kepada Allah dan ketertarikannya pada pekerjaannya yang telah mendorong perbuatan itu.
Jadi tidak diukur apakah 1 peser, 2 peser. Tetapi atas hati yang melekat, apa yang ia punya, ia berikan. Inilah roh pengorbanan diri itu. Ia membawa persembahannya, hatinya ada di sana, saudara. Lalu, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 4, ada kisah yang lain, yaitu yang mencatat iman dari Cornelius yang adalah seorang perwira Roma. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Saudara, Cornelius adalah seorang pemberi yang murah hati. Hati Cornelius mengikuti persembahannya. Dia siap belajar lebih banyak mengenai Yesus. Doa dan sedekahnya terikat erat dan menunjukkan kasih kepada Allah dan kepada sesama. 2 prinsip besar dalam hukum Allah adalah sebagaimana Lukas 10 ayat 27 katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang pertama dinyatakan di dalam doa. Yang kedua dinyatakan dalam memberi persembahan. Berdoa dan juga berbuat, saudara. Tuhan bukan hanya memperhatikan doa-doa kita, tetapi juga motif dari setiap persembahan kita. Di pelajaran hari Kamis dengan judul "Proyek Khusus Memberi dari Stopless Besar". Penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 9% aset manusia dalam bentuk liquid. Uang tunai, cek, tabungan, dana di pasar uang, dan lain-lain secara umum dikenal sebagai aset liquid atau aset yang dapat segera dijadikan uang. Kita sebut ini sebagai stopless kecil. Sementara 91% diinvestasikan dalam real estate, sama seperti rumah atau ternak jika di pedesaan, atau barang-barang non-liquid lainnya, dan kita sebut ini sebagai stopless besar. Nah, kebanyakan orang memberi persembahan atau kontribusi mereka dari stopless yang kecil atau dari aset liquid mereka. Ini adalah yang mereka miliki dalam rekening giro atau buku saku mereka. Bagaimana dengan stopless yang besar? Seperti aset rumah, real estate, ternak, dan sebagainya. Apakah kita tertarik untuk memberikan dari stopless yang besar? Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9 dan Yohanes 12 ayat 2 sampai 8 menceritakan tentang Maria yang memberikan sesuatu yang terbaik yang dia miliki, yaitu minyak narwastu murni. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu. Saudara, minyak itu bernilai 300 dinar atau upah kerja 1 tahun. Nampaknya Maria sedang memberikan persembahannya dari stopless besar, saudara. 1 tahun, saudara. Itulah disebutkan sebagai stopless yang besar. Kemudian dalam contoh yang lain, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37, Barnabas atau teman kerja Rasul Paulus, dia memberikan dari stopless besar juga. Mari kita baca Alkitab ini. Firman Tuhan ini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi
dari Siprus. Perhatikan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Wow, asetnya dijual dan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Inilah stoples besar itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya untuk memberi dari stoples besar menuntut kasih dan komitmen sejati. Apakah seperti Maria? Gaji setahun dipersembahkan untuk Tuhan? Atau seperti Barnabas? Ia jual ladangnya dan diberikan untuk persembahan bagi Tuhan? Inilah stoples besar itu. Sebagai kesimpulan, pelajaran sekolah Sabat pekan ini adalah yang pertama. Persembahan kita meluap dari hati yang telah menerima Kristus melalui iman sebagai satu-satunya sarana yang cukup untuk rahmat dan penebusan. Yang kedua, persembahan-persembahan kita adalah sebuah pengakuan dan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah karena karunia yang berlimpah dari kehidupan, penebusan, nafkah, dan berkat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bagian dari pengalaman beribadah adalah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan-persembahan. Itulah sebabnya bagi orang Israel kuno, persembahan adalah inti daripada ibadah itu. Yang keempat, Tuhan bukan hanya memperhatikan doa-doa kita, tetapi juga motif dari setiap persembahan kita. Berdoa oke, tetapi harus diimbangi dengan persembahan, saudara. Memberi atau berbuat. Yang kelima, memberi dari stoples besar menuntut kasih dan komitmen sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan. Semoga kita boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Kita memahami dan diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman yang begitu indah. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami. Diberikanlah kami hikmat untuk mengerti memahami firman ini. Kami dikuatkan, kami boleh melakukan yang terbaik untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun atas pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati kita.